Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan sejarah para tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pertama, kita harus tahu dulu kondisi masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Tentu sangat berbeda apalagi dalam segi sistem kepercayaan. Mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Animisme berarti mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti goa, pohon, batu besar, dan lain-lain mempunyai roh atau jiwa yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Mereka beranggapan bahwa roh-roh itu akan melindungi mereka dari roh jahat. Kepercayaan ini dikuatkan oleh penemuan monumen yang terbuat dari batu-batu sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Ini dilakukan dengan memberikan sesaji kepada roh yang mendiami pohon-pohon besar atau tempat yang dianggap keramat. Dinamisme. Dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan yang berbeda dalam suatu benda. Itu diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan mara bahaya. Contohnya adalah gunung, bebatuan, dan lain-lain. Dinamisme merupakan pola pikir. Kekuatan alam menentukan kehidupan secara keseluruhan. Benda-benda yang dipercayai memiliki kekuatan adalah keris, batu akik, atau benda-benda lain yang dianggap keramat. Lalu, ada periode Hindu-Buddha. Periode ini hadir sejak abad ketiga Masehi. Periodenya memiliki pengaruh besar di Pulau Jawa. Bukti-bukti akan adanya periode ini ialah peninggalan batu bertulis huruf sandi. Selain itu, masyarakat Indonesia mengenal sistem kasta. Ada Brahmana, kasta yang paling atas, Ksatria, Waisya, dan Sudra, kasta yang paling bawah. Selanjutnya, kita akan membahas proses dan alur teori sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sekitar abad ke-7 Masehi, itu sudah memasuki fase masuknya agama Islam di Indonesia. Pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, Islam mulai berkembang. Bukti-buktinya adalah terdapat kampung Islam di Malaka. Ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran. Ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Raja Samudra Pasai. Catatan Marco Polo tahun 1292 di Kerajaan Perlak telah menganut agama Islam. Ibnu Battuta 1245 sampai 1346 Samudra Pasai menganut paham mazhab Syafi'i. Musafir Tiongkok Mahuan pada awal abad ke-15 Masehi mengatakan bahwa masyarakat pantai utara Jawa Timur memeluk agama Islam. Alur teori penyebaran Islam di Indonesia ada 3. Pertama, teori Gujarat. Peletak dasar teori Gujarat ini adalah Snokhergrunge. Pada abad ke-13 Masehi, terjadi perubahan jalan laut perdagangan yang semula melalui Selat Sunda, berubah menjadi Selat Sunda Malaka, dan itu langsung mempengaruhi timbulnya perkembangan Islam di Malaka. Sejarawan ahli antropologi dan ahli ilmu politik, mereka menyimpulkan bahwa teori Gujarat terlihat Hindu sentris karena adanya anggapan seluruh perubahan sosial, politik, ekonomi, dan agama di Indonesia tidak mungkin terlepas dari pengaruh India. Selanjutnya, ada teori Mekah. Pencetusnya adalah Hamka. Pada abad 13 Masehi, Hamka lebih mendasarkan pada pandangan tentang peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Gujarat hanyalah sebagai tempat singgah semata, dan tempat ajaran Islam adalah Mekah. Analisis Hamka menambahkan bahwa mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang istimewa di Mekah pada masanya. Masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, pembawa Islam adalah saudagar Arab dengan diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Mereka bukanlah anggota misi dakwah karena orang Islam mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Terakhir, itu adalah teori Persia. Pencetusnya adalah P.A. Hosin Dajjal Diningrat. Teori Persia ini adalah menitik beratkan tinjauan terhadap kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai persamaan dengan Persia. Dapat dipahami bahwa Islam datang ke Indonesia melalui beberapa periode. Periode pertama, abad ke-7 Masehi hingga abad ke-12 Masehi, awal kedatangan dan pembentukan komunitas Muslim. Periode kedua di abad ke-13 Masehi hingga abad ke-16 Masehi, kelanjutan dari penyebaran Islam awal. Pada periode ini penyebaran agama Islam telah meluas. Strategi penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para mubalik
menerapkan bahwa berbagai strategi di antara strategi tersebut adalah pertama, melalui perdagangannya, kedua, melalui budaya, ketiga, melalui perkawinan, keempat, melalui pendidikan, kelima, melalui politik, ketujuh, keenam, melalui tasawuf.